Baiklah, langkah pertama, kita siapkan gelas, lalu tuang air secukupnya. Selanjutnya, kita masukkan NaCl atau garam dapur ke dalam air secukupnya. Kita aduk hingga rata. Kemudian kita letakkan kardus yang sudah kita kuning dan kita masukkan pensilnya ke dalam gelas tersebut. Kemudian baterai tersebut kita jepitkan terhadap penjepit wayar. Kemudian sisa dari penjepit wayar dijepitkan ke pensil yang di atas. Kemudian kita bisa lihat reaksinya. Terdapat gelembung-gelembung di dalam pensil yang telah kita jepitkan terhadap baterai. Kesimpulan dari praktikum elektrolisis ialah yang terjadi pada reaksi elektrolisis merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Dari praktikum yang telah dilakukan, pensil berperan sebagai elektrodanya, kabel yang berwarna merah yaitu berperan sebagai anoda atau positif, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan kabel yang berwarna hitam merupakan katodanya atau negatif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Reaksi yang terjadi pada katoda reduksi yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Sedangkan reaksi yang terjadi pada anoda yaitu oksidasi 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Sehingga reaksi selnya adalah 2Cl- ditambah 2H2O menjadi 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Selain dari reaksi tersebut, ion OH- akan bereaksi dengan ion Na+ yang membentuk senyawa basa kuat yaitu NaOH. Sehingga reaksi elektrolisis dari larutan garam tersebut dapat dituliskan 2H2O ditambah 2 NaCl menjadi H2 ditambah Cl2 ditambah 2 NaOH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Hidayah dari kelompok 6 kelas 2A jurusan Pendidikan Kimia. Pada praktikum selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang biokimia. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang biokimia ini. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek kimia dalam kehidupan sehari-hari. Biokimia ini mempelajari tentang senyawa kimia atau biomolekul dan reaksi-reaksinya atau bioreaksi. Biomolekul ini mencakup protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan uji lemak. Lemak ini tersusun dari oksigen, hidrogen, dan karbon. Lemak berfungsi sebagai sumber energi dari membran sel. Jadi bagaimana cara kita mengetahui apakah dalam makanan itu mengandung lemak? Maka kita simak video praktikum berikut ini. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum uji lemak ini adalah yang pertama kita menggunakan alatnya yaitu berupa sendok. Yang kedua, terdapat 7 wadah kertas yang sudah saya siapkan. Tujuannya ini sebagai wadah dalam praktikum kita kali ini. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan adalah ada air, margarin, selanjutnya ada royco, ada kentang, bawang merah, bawang putih, dan pisang. Selanjutnya, langkah kerja praktikum kita.
Yang pertama, kita totolkan semua bahan yang sudah kita siapkan pada wadah kertas masing-masing. Yang pertama, kita menggunakan air terlebih dahulu. Cukup kita ambil sedikit air. Selanjutnya yang kedua yaitu kita menggunakan margarin. Kita gunakan secukupnya saja. Selanjutnya kita menggunakan Royco. Setelah itu kita totol-totolkan pada kertas sebagai wadahnya. Kita akan menggunakan kentang, itu kita totolkan atau kita gesekkan pada kertas wadahnya. Selanjutnya kita menggunakan bawang merah. Selanjutnya kita menggunakan bawang putih. Dan yang terakhir yaitu kita menggunakan selanjutnya kita diamkan selama 5-10 menit. Langkah kerja kita selanjutnya setelah kita diamkan 5-10 menit, kita lihat pada kertas yang pertama yaitu air. Pada kertas ini tidak terdapat noda transparan dan ini menandakan ketika kita raba-raba tidak terasa licin dan menandakan bahwa air ini tidak mengandung lemak sama sekali. Selanjutnya yaitu pada margarin. Dapat kita lihat pada kertas ini mengandung terdapat noda yang transparan dan menandakan bahwa margarin ini mengandung tinggi lemak karena nodanya yaitu banyak sekali. Selanjutnya pada pisang dapat kita lihat terdapat sedikit noda sangat sedikit bahwa menandakan pisang ini mengandung sedikit lemak. Selanjutnya pada kertas kentang tidak terdapat noda transparan yang menandakan bahwa kentang ini tidak mengandung lemak. Selanjutnya yaitu pada bawang merah terdapat sedikit noda transparan dan sedikit terasa licin bahwa menandakan bahwa bawang merah ini mengandung lemak. Selanjutnya pada bawang putih terdapat sedikit noda transparan yang juga bersifat licin menandakan bahwa bawang putih ini mengandung sedikit lemak. Dan yang terakhir kita lihat pada kertas Royco tidak terdapat noda transparan dan tidak terasa licin ketika dilaba yang menandakan Royco ini tidak mengandung lemak. Baiklah, kesimpulan dari praktikum kita pada hari ini ialah bahwa bahan makanan yang mengandung lemak itu menandakan ketika kita totolkan atau kita melakukan uji lemak terdapat noda transparan pada kertas wadah yang telah dilakukan uji. Setelah itu ketika diraba akan terasa licin mulai dari kandungan lemaknya yang rendah hingga kandungan lemaknya yang tinggi. Sekian praktikum kita pada hari ini. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dan teman saya Wendy Yulfi. Nah, di sini kami akan melakukan praktikum tentang pengaruh konsentrasi reaktan terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Nah, sebelum melakukan praktikum, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan maupun sebaliknya dengan kecepatan yang sama baik dari kiri maupun dari kanan pada suhu tertentu.
Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi balik atau yang sering disebut dengan reaksi reversibel. Nah, reaksi reversibel yaitu salah satu reaksi kimia yang dimana reaksinya dapat berlangsung dalam dua arah, alias tidak hanya reaktan yang dapat berubah menjadi produk, akan tetapi produk juga bisa berubah menjadi reaktan kembali, dan ini biasa terjadi pada reaksi tertutup atau tidak adanya perubahan materi. Reaksi kesetimbangan kimia memiliki dua jenis. Yang pertama, kesetimbangan homogen, yang artinya kesetimbangan yang memiliki fase yang sama antara produk dan reaktan. Produk dan reaktannya terdapat dalam fase gas ataupun larutan. Dan yang kedua, kesetimbangan heterogen, yang artinya reaksi kesetimbangan yang memiliki fase yang berbeda antara produk dan reaktan. 2 buah gelas yang berisi air, gunting, solatip, 2 buah suntikan, 2 buah pewarna makanan, dan 2 buah sedotan sebagai batang pengadu. And I think to myself, what a wonderful world.